Shalom dan selamat pagi Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini Tuhan karuniakan hari baru. Mari kita memuliakan Tuhan dalam waktu teduh pagi edisi Kamis 30 November 2023 bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Bacaan kita hari ini Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Dan nantinya saya akan baca dari Lukas 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 dan ayat 24 dan 25. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan boleh mengaruniakan hari baru dan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dituntun oleh Roh Kudus memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 1 ayat 5 sampai 25 dan saya akan hanya membaca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 dan ayat 24 dan 25. Firman Tuhan berbunyi, pada zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun, mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Lalu ayat 24 dan 25. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, inilah yang Tuhan telah perbuat bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin. Tema kita hari ini, Tuhan melihat hatimu, puang untiro baktengmu. Saudara-saudara, Lukas 1 ayat 6 menceritakan Sakaria dan Elisabet sebagai hamba Tuhan yang hidupnya tidak bercacat. Dalam ketaatan hidup mereka kepada Tuhan, mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan usia keduanya sudah tua. Kehidupan keagamaan Sakaria dan Elisabet sangat baik karena mereka dibenarkan di hadapan Tuhan. Sakaria adalah seorang imam yang setia. Akan tetapi, penilaian orang terhadap keluarga mereka itu kurang karena keduanya tidak mempunyai anak. Di ayat 25 mengatakan bahwa Tuhan berkenan menghapuskan aibnya. Aib yang dimaksud adalah keadaan mereka yang tidak mempunyai anak dan dinilai tidak baik dan kurang oleh orang di sekitar mereka. Menyikapi penilaian orang lain yang tidak baik tidak mematahkan semangat pelayanan Sakaria. Ia tetap mengerjakan tugas keimamannya sekalipun dinilai kurang. Ia tahu pasti bahwa Tuhan yang melihat hatinya, bukan manusia. Dengan demikian, ketika Tuhan menyatakan kelahiran Yohanes bagi mereka, berarti itu menjadi berita kesukaan bagi semua orang. Saudara-saudara, kehidupan kita saat ini selalu berhadapan dengan penilaian orang. Apa kata orang? Apa yang dilihat manusia tidak sama dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Ia melihat hati, tahu ketika kita taat atau kita memberontak, menembus seluruh hidup, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Ia yang melihat hati kita, ia jugalah yang melihat hati Sakaria dan Elisabet. Karena itu patutlah kita menjaga hidup ini untuk berkenan kepada Tuhan dan tetap memperjuangkan setiap kebaikan. Ia mengenal hatimu dengan baik. Mungkin kebaikan yang kita tabur dianggap buruk oleh orang lain.
tetapi penilaian Tuhanlah yang terpenting. Jangan menyerah, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mari bersama kita bersyukur, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Sungguh memberikan pengajaran-pengajaran yang baik bagi kami untuk tidak menyerah, melakukan hal-hal yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun mungkin orang lain menilai itu buruk, tapi ketika kami melakukan kebaikan untuk Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang menilai semuanya itu. Jikalau hari ini kami melanjutkan pesiarahan hidup kami mohon perlindungan, kasih dan tuntunan dari Tuhan. Anak-anak-Mu yang bekerja, berusaha, perjalanan-perjalanan hari ini melakukan tanggung jawab. Tuhan peliharakan dan berkati kami semua. Jauhkan dari setiap gangguan. Mendoakan pemerintah kami, bangsa dan negara ini, pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil. Berikan hikmat-Mu bagi mereka. Semua wakil rakyat, aparat negara, penegak hukum, Tuhan berkati mereka semua dan berdiri menjadi orang-orang yang menjadi penegak kebenaran dan keadilan di negeri ini. Berkati umat Tuhan dimanapun saat ini. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang lalai sadarkan. Yang bergumul, topang hidup mereka. Orang tua kami, opa dan oma, berkati, sehatkan mereka selalu. Kami mendoakan saudara-saudara yang mencari pekerjaan, karuniakanlah bagi mereka. Ya Tuhan, anak-anak-Mu dalam bangku pendidikan sekolah, tambahkan hikmat, kecerdasan, dan kepandaian. Berkati saudara-saudara kami, sempurnakan sukacita mereka yang berulang tahun hari ini. Dan tuntunlah hidup kami hari ini. Kami lewati dengan baik karena kasih-Mu. Ini doa dan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh pagi. Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.